Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Sobat Link aja? Seperti biasa, sore hari ini jam segini kita ngumpul lagi di @link aja dan @layanan syariah Link aja. Ngabuburit bareng ya. Di Link aja Ramadan bersyukur bersama Link aja dan layanan syariah Link aja. E-wallet syariah pertama di Indonesia yang udah tersertifikasi DSN MUI dan sesuai syariat Islam juga. Nah, ngabuburit kali ini seperti biasa kita kehadiran narasumber yang inspiratif juga. Dari kemarin udah pada nonton dong, udah pada ngeliatin kan, nungguin hadiahnya juga kan. Ketahuan, Sobat Link aja mah ketahuan. Karena di sini kita bisa dapat ilmu, iya. Dapat hadiah, iya. Pelajaran hidup, iya. Fun-nya juga dapat. Semuanya lengkap dikemas di ngabuburit di Link aja Ramadan bersyukur ini. Nah, hari ini kita kedatangan sosok yang inspiratif juga, ada Mas Adrian Maulana. Kita nanti pengen ngobrol-ngobrol tentang tetap sehat nih di kala pandemi seperti ini. Karena Mas Adrian Maulana kalau kita lihat kan gym iya, golf iya. Wah, pokoknya banyak banget deh kegiatannya. Main film, main sinetron dari dulu, model iya, presenter iya. Apa yang nggak dijalanin gitu kan? Semuanya kayaknya dijalanin gitu sama Mas Adrian. Tapi yang jelas, buat Sobat Link aja yang hari ini pada menonton acara sore hari ini, jangan lupa kita berbagi berkah Ramadan juga nih. Ada saldo Link aja senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Nah, caranya gimana? Caranya cukup gampang. Jadi Sobat Link aja cuma tinggal follow Instagramnya @linkaja dan @layanan syariah Link aja. Nanti share di kolom komennya tentang apa sih yang lo lakukan selama pandemi ini supaya lo tetap sehat dan juga bahagia. Sama jangan lupa dikasih hashtagnya itu adalah lengkapnya Ramadan. Sesimpel itu, segampang itu untuk bisa dapetin Rp300.000 totalnya dari saldo Link aja. Oke. Nah, hari ini kita sudah kedatangan Mas Adrian Maulana. Assalamualaikum Mas Adrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sahil. Alhamdulillah. Gimana kabarnya juga, Sahil? Sehat, Alhamdulillah Mas Adrian. Ini seger banget. Udah mau buka atau gimana? Saya masih tinggal di kawasan Tangerang Selatan kok, sepertinya waktunya kita masih sama Masih kok. sama. Ya, ya, ya. Karena emang begini, kalau jelang berbuka, saya justru bukannya malah lemes atau malas-malasan, saya biasanya luangin waktu buat olahraga. Ini sebenarnya jadwal olahraga, tapi saya pikir ini seru banget nih kalau dipakai kali ini. Nggak apa-apa deh buat kita ngobrol-ngobrol sama saya dan juga teman-teman semua. Ini termasuk olahraga Mas Adrian. Yang olahraga sekarang rahang kita. Benar. Iya kan sekarang rahangnya olahraga. Tapi Mas Adrian sekarang kesibukan apa aja sih selain menjadi praktisi investasi dan juga bisnis gitu? Kegiatan sehari-harinya ngapain aja? Baik, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah genap nih 5 tahun saya memang resmi jadi profesional kantoran. Saya bergabung di sebuah perusahaan manajer investasi swasta asal Inggris ya, dan kita merupakan salah satu pengelola dana terbesar di Indonesia. Tapi tentunya selain aktif kantor dan sekarang memang ya selama 1 tahun ini boleh dikatakan lebih banyak working from home ya Hil ya. Ya. Tapi itu juga nggak menjadikan saya nggak produktif. Saya tetap tuh aktif olahraga, bahkan nambah nih sejak Oktober 2020 jadi kenal satu cabang olahraga baru, golf, yang ternyata ya ampun itu banyak banget filosofi kehidupan yang kita bisa terapkan ya dari mulai kejujuran, dari mulai kedisiplinan, dari mulai bagaimana kita harus berfokus gitu ya dan lain sebagainya. Jadi ya kenapa baru ketemu sekarang gitu ya. Nah tentunya ya sehari-hari saya juga ya bersama keluarga ya harus menjadi ayah, jadi suami. Plus saya juga dan istri punya ada usaha suplemen yang kami jalankan mulai dari 2020. Jadi di pandemi ini justru malah ada hikmah dan juga berkah tersendiri gitu buat kami ya khususnya. Selain tentunya ya adalah tantangan-tantangan juga seperti ada satu usaha saya yang terdampak terpaksa harus tutup yaitu usaha kopi ya, tapi saya dan istri punya keyakinan bahwa di balik segala kesulitan itu pasti akan ada skenario dari Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap optimistis aja untuk menyambutnya ini. Dan tentunya ini kan karena Ramadan ya sayang gitu loh kalau cuman kita lewatin ya dengan aktivitas yang urusannya dunia melulu Hil, ya harus adalah yang kita persiapkan buat bekal akhirat. Jadi ya banyak-banyak
Banyak-banyak berzikir. Jadi aktivitas saya yang seperti kayak olahraga biasanya kan tiap hari. Ya saya tiap hari tetap, cuman mungkin durasinya nggak selama dulu. Kalau dulu kan saya biasanya saya pergi ke gym atau masih pergi golf. Sementara golfnya mungkin stop dulu, nge-gymnya juga di rumah aja. Jadi 20-30 menit aja sebelum berbuka biasanya saya lakukan aktivitas olahraga gitu. Tapi emang dari dulu Mas Adrian fokusnya nge-gym atau ada olahraga lain sih? Ya, jadi sebenarnya olahraganya apa aja sih. Saya juga suka sepeda gitu ya, saya suka lari gitu. Tapi kenapa di gym? Karena gym ini kan fasilitas kebugaran ya, di mana memang memungkinkan siapapun yang datang ke sana kita bisa melatih berbagai macam aktivitas gerak gitu loh. Kita bisa treadmill, kita bisa bicycle, kita bisa di situ sekarang udah ada yang kayak latihan seperti menggunakan badan kita sendiri ya, ada juga yang menggunakan alat. Jadi ya intinya memudahkan dan juga membuat kita latihan bisa lebih optimal gitu. Tapi bukan berarti kalau orang-orang yang latihannya nggak di gym dia nggak bisa punya vitalitas seperti saya ataupun juga teman-teman yang lain, nggak seperti itu gitu. Di rumah kita juga bisa kok, di kantor juga bisa. Intinya punya niat. Nah. Karena pergi ke gym kalau nggak ada niat itu berat ngelakuinnya, beneran deh. Betul, termasuk juga ada teman-teman dia malas ke gym, dia bilang gue mah latihan di rumah aja. Dia investasi tuh, dia belikan alat-alat yang harganya puluhan juta, bahkan habis-habisnya ratusan juta. Intinya nggak kepake. Karena menurut mereka nggak ada effort gitu loh, cuman tinggal turun mungkin ke ruang gymnya dia lakukan di rumah. Tapi kalau pergi gym yang di luar mereka mungkin harus siap-siap, harus pakai baju juga mungkin dipilih wah yang matching nih, wah karena mungkin nanti ada yang mau ngeliat nih begitu ya. Terus harus nyetir mobil, harus naik kendaraan umum dan lain sebagainya. Jadi artinya pada saat udah sampai sayang kalau mereka nggak latihan. So ya itu masing-masing punya strategi ya. Tapi kalau menurut saya tetap yang terpenting adalah kita harus punya motivasi dari dalam diri kita, bukan dari luar. Karena artinya kalau motivasinya dari luar melulu, nanti kalau si motivator itu nggak ada, terus akhirnya membenarkan kita untuk jadinya nggak mau olahraga dong. Nah kan sayang gitu ya. Nah cuman kan ada juga nih cowok-cowok yang biasanya motivasinya ketika mereka mau pergi ke gym tuh adalah mereka tuh pengen sebenarnya bukan nyari sehat sih, cuman nyari biar kelihatan keren gitu badannya. Apa-apa enggak? Iya, sebenarnya nggak apa-apa. Jadi gini loh, yang fokus utamanya tertentu adalah bagaimana kita menjaga sehat. Kalau menurut saya sehat itu kan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita jaga sebaik-baiknya. Bukan karena saya itu sejak 97 dikenal sebagai public figure, main sinetron, model, terus kemudian akhirnya makanya saya nge-gym. Enggak, salah kaprah banget. Mungkin kalau Sahil dan teman-teman yang tahu masa lalu saya ini kan dari kecil sampai saya kuliah, saya terkenal sebagai manusia yang gemuk, bahkan kegemukan. Pernah beratnya 93 kg. Gara-gara saya kenal gym, saya turunnya 23 kilo. Dari tahun 99, 2000 sampai sekarang, udah 22 tahun, berat badan saya di 70-an aja. Bahkan Ramadan jadi turun jadi 68, kurang lebih seperti itu. Padahal makin lama makin tua gitu. Tapi itu nggak menjadi alasan buat saya udah menikah, punya anak 2. Alhamdulillah kalau istri tetap 1 ya, Hil. Ya. Dan anak saya sekarang udah mau 19 tahun, terus membuat bapaknya jadi nggak sehat, atau bahkan penampilannya jadi aut-autan. Enggak lah, ya kan? Penampilan baik itu menurut saya sebagai bonus dari kesehatan yang memang tinggal kita jaga atau kita rawat sebaik-baiknya. Itu sih. Makanya, salah satunya yang bikin Mas Adrian ini kelihatan tetap awet muda gitu kan, walaupun ternyata anaknya udah 19 tahun, itu adalah dengan rajin berolahraga itu tadi kan. Iya, jadi olahraga itu salah satunya, tapi sebenarnya yang paling tepat adalah menjalankan pola hidup sehat, Hil. Di mana pola hidup sehat itu kalau saya ibaratkan tuh sebagai pohon yang punya 3 ranting utama. Nah, 3 ranting utama di mana salah satunya adalah diet atau pengaturan pola makan. Terus yang kedua tadi yang sudah kita bahas ya, aktivitas gerak, salah satunya pergi ke gym atau mungkin aktivitas lainnya. Kemudian yang ketiga adalah yang jangan kita kesampingkan, istirahat yang cukup dan berkualitas. Nah itu kalau kita bisa jalankan secara seimbang, insya Allah itu kita dapat tuh sehat, bugar yang benar-benar optimal. Oke. Nah tapi pada saat kita pandemi nih, awal kita pandemi kan, tiba-tiba dihantam, corona masuk ke Indonesia. Akhirnya banyak orang yang panik kan nih.
gym pada tutup lah, layanan umum pada tutup lah. Terus Ya. gimana olahraganya Mas Adrian waktu itu? Iya, saya termasuk yang sedih juga ya, di mana gym, pusat kebugaran itu dipersepsikan sebagai klaster atau penyebaran ya, mungkin karena tempatnya tertutup, AC dan lain sebagainya gitu. Padahal banyak tempat-tempat juga yang seperti itu tapi tetap bisa dibuka atau beroperasi ya. Tapi alhamdulillah saat ini, terutama karena udah setahun lebih juga, seiring dengan pemahaman ya yang lebih bijaksana lagi dari pemangku kebijakan dan juga buat masyarakat, gym udah bisa beroperasi walaupun mungkin tidak 100% normal ya, mungkin jam operasinya sudah, namun ada beberapa kebijakan-kebijakan yang harus sesuai dengan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Ya kita ikuti aja seperti itu. Mungkin kayak dulu kan kita kalau nge-gym ya at any time kita bisa datang. Kalau sekarang ada yang mengenakan sistem pendaftaran dulu. Nah, dia maksimum hanya misalnya membatasi 50% gitu kan dari kapasitas, contoh seperti itu. Nah, saya mungkin termasuk yang waktu awal-awal tuh jadi kayak apa ya, risih, aduh saya udah pengen olahraga tapi kok kenapa sih harus kayak begini, ribet amat. Akhirnya saya ambil keputusan untuk olahraganya di luar ruangan. Jadi saya manfaatkan tuh lingkungan komplek ya, saya bangun pagi habis subuh, biasanya habis mungkin baca Quran, biasanya tuh setelah waktu-waktu duha tuh saya pakai olahraga ya sambil dapat matahari gitu loh, Hil, kan lumayan juga tuh. Terus hikmahnya lagi kita bisa malah silaturahmi sama tetangga, jadinya yang tadinya kita jarang karena udah sibuk aktivitas sendiri gitu kan. Nah ini sekarang jadi bisa. Nah terus kemudian akhirnya saya kenal lagi dengan olahraga golf, olahraga di situ. Tapi kembali lagi kalau di rumah pun teman-teman juga bisa kok tetap mendapatkan vitalitas. Kita sekarang udah banyak ada aplikasi-aplikasi latihan gitu yang kita bisa ikutin gerakannya, bahkan di-download secara gratis. Ya itu tinggal dijalankan, mau yang apa, mau yang untuk beginner, pemula, untuk yang menengah, atau bahkan yang udah advance, mau yang tanpa menggunakan alat, atau bahkan menggunakan alat bantu, contohnya seperti dumbbell, atau seperti kayak tali gitu kan. Bahkan teman-teman mau tetap fit tanpa bergerak pun bisa. Nah contoh ada gerakannya misalnya, mungkin saya tahu namanya plank, ya kita menahan tuh ya dengan siku kita ya teman-teman ya, seperti kayak posisi push up, tapi kita tahan aja pakai siku kita. Coba mungkin. Perutnya capek. Itu nggak bergerak sama sekali. Itu bagus banget buat otot-otot dalam tubuh kita, organ-organ tubuh kita. Jadi untuk core ya. Yang kedua adalah misalnya kita bisa latihan squat. Squat itu untuk latihan paha dan juga bagian bokong kita. Kenapa saya bilang itu juga latihan yang sangat bagus kita lakukan? Karena tubuh kita ini kan fondasinya si kaki kita, si paha kita. Jadi percuma punya muka sekeren Sahil, punya badan seatletis misalnya Aderai, tapi kakinya rapuh karena nggak pernah dilatih. Makanya kalau kita lihat nih, kalau generasi sekarang kenapa ya banyak yang 50, 60 udah banyak yang pakai kursi roda, yang jalannya dibantu dengan tongkat. Tapi saya lihat kalau zaman nenek saya gitu ya, nenek dari istri saya itu sampai 85 tahun itu masih mandi sendiri, dan alhamdulillah ya nenek-nenek kami itu dapat keberkahan ya usia sampai 94, 96, dan meninggalnya dipanggilnya oleh Allah itu bukan karena sakit-sakitan, melainkan ya karena tua aja gitu loh. Jadi nggak nyusahin siapapun gitu loh, anaknya, cucunya, cicitnya seperti itu. Nah, karena dari dulu ngejaga kesehatan terus ya. Betul, dan waktu pas mereka produktif itu mereka memang sering sepeda, mereka jalan kaki gitu kan. Dulu ada yang profesinya guru gitu. Jadi mereka terbiasa jalan tuh untuk ngajar 3 kilo, nanti pulang 3 kilo. Wah, kita kalau dengar 3 kilo, enggak. Pakai transportasi online misalnya gitu kan, kalau nggak ada mobil gitu kan, contoh seperti itu. Jadi memang kita ini sekarang manusia masa kini yang akhirnya jadi lebih harus berupaya tambahan untuk melakukan aktivitas olahraga, melakukan aktivitas gerak. Makanya akhirnya
kita lihat perkembangan pusat-pusat kebugaran makin marak, bahkan hampir setiap pusat perbelanjaan itu jadi ada namanya gym gitu ya. Mungkin saya ingat zaman kita kecil dulu kita nggak terlalu ngelihat ada kayak begitu. Kalau restoran mah mungkin banyak, ya kan? Dulu gym ruko banyak ya kan? Iya, ruko gitu. Sekarang tetap ada sih gitu, dan belakangan ini gara-gara ya tadi saya bilang situasi pandemi, ruko nih malah jadinya naik lagi nih pamornya karena orang akhirnya banyak yang males lah, masih cuma nge-gym aja, harus ke pusat perbelanjaan, harus cek ini, cek itu, harus daftar dulu ini itu, harus pakai ini itu gitu kan. Iya. Jadi banyak berkahnya lah artinya pandemi. Jadi intinya mah mau ada pandemi ataupun nggak ada pandemi, jangan sampai pola hidup sehat kita itu berubah ya. Justru itu harus makin meningkat dan meningkat. Bahkan Mas Adrian aja sekarang kenal cabang olahraga baru, golf gitu kan. Betul, Hil. Jadi maksud saya olahraga itu hendaknya jangan lagi kita anggap sebagai sebuah kewajiban ya, tapi olahraga itu adalah kebutuhan kita ya. Yang memang udah fitrahnya kan manusia ini makhluk bergerak ya, kita harus beraktivitas gitu. Kalau rumahnya yang enggak mungkin 2 lantai, 3 lantai, ya dia jarang untuk naik turun tangga, tapi mungkin rumah yang bisa ada banyak tangga, dia bisa lakukan itu sebagai aktivitas gerak, udah lumayan, ya kan. Intinya ya kita jangan membenarkan diri dengan gara-gara pandemi, banyak di rumah aja, terus tambah lagi Ramadan, terus untuk membenarkan kita untuk malas-malasan di rumah, kurang gerak. Nah itulah yang juga menyebabkan kenapa ada orang di Ramadan yang harusnya puasa itu kan memberikan banyak kebaikan ya, kesehatan. Justru malah kesehatannya menurun, penampilannya makin gak karuan, tiba-tiba malah timbangannya malah naik gitu kan. Aduh, ini berarti ada yang salah nih. Mungkin dari pola makannya, dari pola geraknya yang kurang, dan lain sebagainya. Waktu itu saya pernah dengar ini, Mas Adrian. Apa tuh? Ada dokter yang bilang, temen ke dokter, temen di radio, dia bilang katanya gini, kata dokter, udah kalau puasa jangan fokus nurunin berat badan, fokus ibadah aja, mikirin ibadah, karena nanti berat badannya turun sendiri dengan sendiri. Bener, turun 3 kilo dia. Iya. Jadi dengan fokus ibadah itu. Iya. Tapi kembali lagi, kalau ini pandangan saya ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi pada saat kita berpuasa, ya artinya gini loh. Islam itu tidak akan menyulitkan umatnya. Sekali lagi, kita juga jangan jadi artinya mencari-cari alasan dengan berpuasa, terus kemudian menghilangkan aktivitas yang sebenarnya baik adanya. Contohnya tadi, gitu, membenarkan gara-gara puasa maka saya nggak olahraga, udah ibadah aja gitu ya. Saya rasa kenapa nggak kita jalankan juga semuanya selama kita bisa bijak dalam pengaturannya, tahu skala prioritasnya, tahu juga mungkin time manajemennya. Nih ya, contoh mungkin saya kepengen share nih kesalahan-kesalahan orang dalam strategi berpuasa. Pertama nih, pada saat buka puasa nih, nanti nih bentar lagi, itu biasanya suka pelampiasan. Wah, apa aja harus ada. Ya kan, dari mulai kolak-kolaknya berbagai rupa, kolak pisang, biji salak gitu kan, itu harus ada. Gorengan harus ada. Gorengan harus ada. Yang padahal waktu 11 bulan kemarin nggak gitu-gitu amat. Kalau ada ya udah oke. Tapi nggak nyari-nyari. Kalau ini ibaratnya harus disediain. Nggak bisa ngelihat ada ciat yang di pinggir itu langsung melambaikan tangan ngepot. Ciat, beli. Alasannya sedekah. Lapar mata. Terus kemudian apa, ditimbunnya di badan sendiri. Ya ampun. Kadang itu gitu. Kita semangat belinya tapi nggak bisa juga mengkonsumsinya pun kita konsumsi. Coba hati-hati, jangan-jangan itu nanti akhirnya malah jadi mudarat. Kenapa? Karena makanan-makanan tersebut mungkin yang mengandung kalori tinggi. Kalau misalnya tetap kita mengacu kepada makanan yang relatif sehat, yang kaya akan protein, misalnya karbohidrat yang kompleks, jangan karbohidrat yang simple, contohnya mengandung gula terlalu berlebihan gitu kan, itu mungkin nggak apa-apa gitu ya. Dan mungkin gara-gara ada juga nih yang bilang berbukalah dengan yang manis-manis ya gitu kan, itu hadisnya juga palsu, nggak benar tuh seperti itu ya. Jadi silahkan kalau kita memang mau ikutin sunnahnya, bagi teman-teman yang muslim ya, berpuasa itu dengan kurma yang basah atau tidak kurma kering, atau kemudian kalau ada air putih ya kita akhirnya dengan air putih saja, itu baik adanya. Nah tapi kita setelah itu mungkin kita cukup aja, kita mungkin ada
aktivitas yang penting adalah kita sholat maghrib. Nah, baru setelah maghrib kan kita makan. Nah, kalau saya selalu berusaha sarankan kepada teman-teman, termasuk juga saya terapkan di rumah, yang penting-penting itu kita dahulukan. Apa sih yang paling penting ya? Contohnya serat. Biasanya kita kalau pas lagi puasa itu kan suka males ya, makan buah, makan sayur gitu kan. Padahal ya itu sangat penting buat tubuh kita. Banyak vitamin, mineral itu didapatkan dari sana. Tapi kita biasanya lebih utamain pengen yang daging-daging, nasi. Kalau nggak ketemu nasi namanya belum buka puasa itu. Padahal udah makan apa? Udah makan somai, udah makan gorengan, udah makan kolak, udah penuh. Ya ampun, pada saat taraweh ngantuk. Ini saya berasa dibacain semua nih sama Mas Adrian. Enggak. Insya Allah. Tapi kalau ngelihat penampilan Sahil sih insya Allah lah sehat. Tapi hati-hati juga buat teman-teman. Kalau mungkin yang ngelihat saya Sahil termasuk yang secara penampilan langsing. Nah, orang langsing belum tentu sehat. Tapi kalau kita sudah mengalami kegemukan, kita harus akui bahwa itu pasti tidak sehat. Nah, gitu. Nah, taunya gimana ya? Tentu kita sendiri yang bisa merasa, atau kalau enggak ya kita cek ke laboratorium. Karena ada hal-hal yang nggak bisa memang dilihat dari mata, yang mungkin harus dicek dari aktivitas kardio. Contohnya kita misalnya di atas treadmill untuk mengetahui bagaimana kekuatan jantung kita, atau kemudian misalnya kita bisa ngecek darah biar bisa kita tahu kadar HDL-nya, LDL-nya, kolesterol dalam darah dan lain sebagainya gitu. Jadi memang dengan olahraga ini salah satu bentuk caranya Mas Adrian tuh untuk mensyukuri apa yang udah dikasih sama Allah, nikmat sama Allah gitu kan ya. Dengan cara mengolah tubuh ini supaya tetap fit, tetap bisa beraktivitas dengan baik, caranya ya berolahraga itu tadi dong ya. Iya dong Hil, betul banget gitu. Tadi kan saya udah bilang bahwa badan kita ini kan titipan ya. Ini kan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang cepat atau lambat nanti kita akan diambil lagi kok, kita akan dipanggil pulang kok. Yang membedakan ini kan 3. Yang pertama, kapan terjadinya, di mana terjadinya, dan dalam keadaan apa nanti kita akan berpulang. Nah, kalau saya nggak mau tuh kalau saya sampai dipanggil, saya sampai nyusahin kehidupan istri saya, anak saya, atau nanti misalnya memang dikasih umurnya, amin, insya Allah ya panjang gitu. Tapi sampai ngerepotin cucu saya, keturunan saya, tetangga saya nggak mau tuh. Makanya ikhtiar saya salah satunya adalah ya saya rawat baik-baik nih ya pemberian dari Allah atau setidaknya yang dititipkan kepada saya. Karena kalau kita punya sehat kan kita juga nikmat ya. Kita jadi bisa beraktivitas. Sahil bisa bawain acara, bisa terus bikin konten-konten yang kocak tuh gitu kan. Terus ya kita bisa melakukan aktivitas apapun profesi kita, baik sebagai individu, baik sebagai profesional, baik sebagai seorang pengusaha, baik seorang investor, apapun. Nah sekarang kalau kita nggak sehat, apa yang kita lakukan? Rasanya apa-apa juga nggak berharga. Sehat itu baru dianggap menarik pada saat dia lagi pergi dari kita. Pada saat kita lagi sakit, kita akan berjuang apapun. Bener nggak, Hil? Iya, bener banget. Jualin apapun deh kalau bisa, pokoknya saya harus sehat. Gitu. Iya. Tapi sebenarnya itu udah anugerah yang kita cukup merawat kok, kita jaga. Cuman ya itulah manusia kadang-kadang ya seringkali hilaf ya gitu. Ya males. Aduh, tobat kumat. Kalau pas lagi divonis gini, iya, oke, saya diet, saya nggak mau ini lagi segala macam, ya kan? Yang mungkin melakukan aktivitas katakanlah merokok gitu, waduh, pada saat mungkin harus rumah sakit gitu, iya, akhirnya dia stop. Nanti mungkin bulan depan dia bandel lagi. Balik lagi. Iya, jangan ya teman-teman. Tapi dari sekian banyak kegiatannya Mas Adrian ya sebagai seorang presenter, sebagai seorang aktivis juga, terus juga sebagai seorang praktisi bisnis dan investasi. Dari profesi apa sih yang akhirnya Mas Adrian tuh merasa paling bersyukur banget? Oh, di sini jadi banyak banget pelajaran hidupnya gitu. Wah, ini pertanyaan yang sulit ya. Jadi semua profesi itu pasti saya syukurin karena saya bisa sampai di titik saat ini nggak mungkin tanpa melewati titik-titik dalam perjalanan saya yang terdahulu gitu. Kalau saya nggak pernah kenal Abang Jakarta yang dulu juga daftarnya terpaksa, bukan saya yang daftar tapi senior saya di teknik mesin dulu yang maksain karena dia dulu abang sebelumnya, mungkin karena ya kurangnya peminat
Ya zaman dulu mungkin kan Iya, iya, orang nggak iya. terlalu banyak yang sepede-pede sekarang. Kalau Sekarang sekarang ya banyak harus banget yang pengen ikutan malah. sekarang pada banyak pengen bisa tampil ya kan. Kalau nggak di Iya. TV ya sekarang ada sarana media sosial, makanya banyak influencer walaupun dia nggak pernah masuk TV tapi tetap bisa artinya menghasilkan pekerjaan dan menjadi profesi Benar. dia gitu ya kan. Nah kalau dulu kan mungkin sekitar 24 tahun lalu, 25 tahun lalu, lama juga ya kayak 25 tahun. Ya Allah, Enggak, udah kelihatan dari anak umur 19 tahun, udah kelihatan dari situ. ya ampun gitu, pengennya masih tetap berasa milenial tapi apa Masih daya. kelihatan milenialnya tapi. Iya alhamdulillah, tapi usianya kolonial bro. Jadi kembali lagi dari situ, dari Abang Jakarta, terus kemudian apa? Saya sambil kuliah, akhirnya terbuka kesempatan untuk main sinetron. Itu pun juga nggak diduga-duga karena setelah Abang Jakarta mungkin kan kita mulai tampil di publik, terus kemudian kenal dengan ada agensi pencari bakat, terus dari situ kemudian ya ikut casting, ya ternyata terpilih. Awalnya malah jadi pemain antagonis, saya juga bingung muka sebagus begini kenapa gue jadi penjahat loh ya. Mungkin emang nggak tahu gitu ya rezekinya di sana. Tapi alhamdulillah setelah 6-7 tahun dapat juga tuh kesempatan jadi orang baik. 7 tahun bro, ya kan bukan waktu sebentar. Tapi alhamdulillah. Nah setelah itu juga jadi presenter dan sekarang akhirnya jadi profesional. Karena gini, mungkin saya ngerasa bahwa pekerjaan di dunia keartisan itu juga rentan dengan ketidakpastian dalam hal penghasilan terutama ya. Pada saat kamu lagi aktif, lagi produktif, lagi dikenal atau bahkan lagi terkenal, ya mungkin kita dicari-cari orang. Tapi sebaliknya, mungkin dengan banyaknya orang-orang baru, ya tren baru, bisa jadi pada saat itu terjadi penurunan ya permintaan terhadap kita. Nah makanya di sini saya juga mungkin menghimbau gitu buat teman-teman yang lebih muda, bukan saya yang lebih pinter, tidak, tapi mungkin kebetulan saya yang lebih dahulu aja gitu memasuki industri ini. Teman-teman tetap harus memiliki yang namanya keunikan. Selalu punya jati diri kita sendiri. Jangan pernah merasa di bawah bayang-bayang orang lain. Nah, kalau kita punya keunikan, insya Allah kita akan terus diperhitungkan. Selain tentunya profesionalisme harus kita kedepankan. Terus kemudian apa? Ya kita tentunya juga harus menjaga nama baik diri kita, keluarga, tempat di mana kita bekerja. Hal-hal seperti itu harus kita kedepankan. Ya, jadi supaya mau ada anak baru atau apa, ya tetap kita punya pembeda. Nah, jadi nanti teman-teman punyalah ibaratnya personal branding kita sendiri gitu. Jadi pada saat nanti orang nyebut misalnya apa, nah orang akan ingetin pada kita. Gitu. Kayak contoh misalnya saya, mungkin banyak orang bilang artis, orang bisa sebut ratusan bahkan sekarang. Influencer orang bisa sebut puluhan atau bahkan ratusan. Tapi pada saat nanti orang sebut misalnya artis yang pola hidupnya sehat, nah itu udah mulai mengerucut tuh, benar nggak? Udah mulai sempit nih, bisa disebut mungkin insya Allah nama saya salah satunya, terus misalnya salah 2, salah 3 siapa yang orang udah mulai susah. Nah, semakin kita bisa membuat itu semakin spesifik, ya insya Allah, nah disitulah kita akan terus diperhitungkan. Jadi akan terus relevan dalam keadaan apapun. Nah, saya memang memilih untuk menjadi pribadi yang tetap sehat, tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga secara finansial. Makanya mulai tahun 2010, saya ambil tuh lisensi-lisensi untuk menjadi seorang fund manager. Jadi saya punya lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan ya, regulator kita ya dalam bidang investasi. Karena saya berpikir ini suatu hari ke depan saya ingin mendalami bidang ini yang insya Allah bisa dan sudah memberikan kebaikan buat saya, dan harapan saya juga adalah buat seluruh masyarakat Indonesianya. Nah makanya akhirnya 2016 saya pada saat memang ada kesempatan, saya terima tuh kesempatan itu Hil untuk menjadi profesional di bidang investasi. Nice. Jadi memang yang kita tinggalkan itu adalah value ya, value ke orang supaya orang tuh makin ingat sama kita. Kayak Mas Adrian kan value-nya adalah seorang artis yang punya pola hidup sehat yang akhirnya diingat sama banyak orang gitu kan. Dan bisa hidup sehat juga dengan cara memperhatikan pola makan 4 sehat 5 sempurna, dan itu semua kita bisa dapatkan, kita bisa beli lewat fitur belanja pasar online yang semuanya itu bisa kita dapetin dari aplikasi Link aja. Jadi nggak perlu ke pasar, tapi tanpa harus keluar rumah bisa terpenuhi semuanya dengan fitur pasar online yang ada di aplikasi Link aja dan layanan syariah Link aja. Nah segampang itu loh
Sama saya pengen ngingetin juga nih buat Sobat Link aja semua yang lagi pada nonton, kalau kita tuh masih berbagi berkah Ramadan, saldo Link aja senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang banget. Jawab aja pertanyaan di kolom komentar. Apa yang lo lakukan selama pandemi supaya selalu sehat dan bahagia? Ayo bisa jawab nggak tuh? Susah kayaknya ya. Jangan lupa pakai hashtagnya adalah lengkapnya Ramadan. Dan juga sekarang udah bisa bayar zakat fitrah pakai layanan syariah Link aja. Sama ada promo Ramadan di Link aja dan layanan syariah Link aja. Ini hematnya sampai dengan Rp350.000. Dan tinggal di-download aplikasi Link aja di Android Play Store dan Apple App Store, sama aktifkan layanan syariah Link ajanya. Sesimpel itu untuk mendapatkan hadiahnya tadi. Nah, Mas Adrian, ini balik lagi kita ngomongin obrolan yang seru banget. Ilmunya banyak banget nih. Ini kita baru di tengah obrolan aja udah dapetin ilmu banyak banget gitu kan ya. Cara untuk kita sadar gitu bahwa kita harus punya pola hidup sehat, nggak semua orang tuh punya mindset yang seperti itu. Ada orang yang biasanya harus di-trigger dengan penyakit dulu. Ada orang yang biasanya ke-trigger karena temennya, karena lingkungannya. Terus ada juga orang yang ke-trigger ya emang karena dia mau memotivasi dirinya sendiri. Nah kalau Mas Adrian ini termasuk yang mana? Ke-triggernya dari apa untuk pola hidup sehat tuh awalnya? Ya, jadi awalnya jelas karena saya mengalami keadaan kegemukan ya. Nah, pada saat itu saya ya jujur nggak percaya diri gitu. Karena gemuk, muka jerawatan, terus zaman saya kuliah, apalagi kuliahnya teknik mesin pula lagi kan, seniornya kan banyak yang barbar begitu bro, ya kan? Sering jadi ya kalau bahasa sekarang tuh bahan bulian gitu ya, oleh senior gitu. Rasanya nggak nyaman tuh, terus-terusan hidup tuh seperti itu. Nah akhirnya kenal gitu, lagi nunggu-nunggu jam-jam kuliah, kan sering tuh kuliah pagi selesai jam 9, baru ada kuliah lagi jam 2 nih, ngapain nih? Dulu kan rumahnya di Bintaro, kuliah di Grogol, jauh banget kalau buat pulang pergi. Akhirnya ketemulah ada gym gitu di dekat kampus latihan. Ternyata dalam waktu 6 bulan saya langsung ngalamin proses transformasi fisik yang luar biasa, turun 20 kilo 6 bulan. 6 bulan. Nah, jadi iya, lebih langsing, lebih udah mulai terlihat ya ototnya walaupun belum seperti banyak ya beberapa tahun kemudian, tapi langsung punya penampilan signifikan. Nah dari saat itu saya langsung ngerasa banget persepsi orang itu ke kita udah langsung berubah. Pertama mereka lebih segan, mereka lebih sungkan, mereka lebih respect, mereka lebih kayak nanyain, wih mas latihannya gimana tuh, kok sekarang bisa begini badannya gitu. Jadi ada apresiasi gitu. Ini yang menurut saya sesuatu yang unik, yang kita nggak perlu tonjolkan, misalnya buka baju, tapi ibaratnya orang tuh langsung udah bisa mengapresiasi. Kalau Sahil main bola, main tenis, main golf, baru bisa terlihatnya pada saat kita sedang beraktivitasnya kan. Benar. Wih jago ya, keren ya, pukulannya jauh ya gitu kan. Tapi kalau ini kita punya badan yang sehat, kita nggak perlu pamer-pamerkan aja, orang udah langsung lihat. Iya, wih mukanya sekarang lebih tirus ya, wih sekarang lebih seger ya, ini wadahnya kencang banget ya, nggak perlu sampai dipegang-pegang, orang udah bisa ngelihat ibaratnya gantungannya kok jadi oke banget nih gitu loh. Nah, dan alhamdulillah itulah yang membuka juga kesempatan kita untuk menjalankan aktivitas atau profesi yang nggak diduga-duga ya. Contohnya jadi terbuka kesempatan untuk menjadi artis, TV presenter, pemain sinetron, pemain iklan. Padahal nggak pernah bercita-cita juga sebelumnya. Bapak saya, mertua saya, itu orang-orang pekerja kantoran semua, bukan pebisnis apa. Jadi saya pikir kan karena role model kita adalah di situ ya Hil ya. Jadi kita pikir ya nanti kita juga akan seperti mereka ya. Tapi ternyata nggak demikian. Jadi pola hidup sehat itu menurut saya manfaatnya banyak sekali dan bisa kita dapatkan dari mana aja, dari luar mungkin kita bisa ngikutin Instagramnya orang-orang yang penuh inspirasi di bidang kesehatan ya kan, baik dalam maupun luar negeri ya. Kita juga ya mungkin bisa saja baru ada trigger tertentu tadi seperti saya bilang, misalnya harus ngalamin sakit dulu atau misalnya ada keluarga yang divonis ini. Tapi saya pikir bukankah lebih bijak ya pencegahan daripada pengobatan? Bukankah lebih baik artinya kita antisipasi daripada sudah kejadian dulu gitu loh. Ya kan itu kan lebih hemat. Kalau menurut saya
Ya, kita kan semua saat ini udah banyak ya dilihatkan dengan kejadian-kejadian di sekitar kita. Jadikan aja itu hikmah, jadikan pelajaran. Orang yang sukses itu nggak berarti harus orang yang sering kali jatuh, apalagi jatuh ke lubang yang sama. Belajar aja dari kejatuhan orang lain, belajar aja dari kesalahan orang lain. Itu jauh lebih hemat, lebih efisien, ya kan? Lebih cepat juga gitu loh berhasilnya. Oke. Nah, cuman kan dengan akhirnya kita punya pola hidup sehat tadi, seperti yang udah dijelasin sama Mas Adrian kan, sampai akhirnya kita bisa terus beraktivitas, kita bisa tetap bugar dan segala macamnya. Cuman begitu dihadapin sama pandemi juga nih kan, banyak orang yang akhirnya confused nih, mereka tuh pada bingung gitu. Aduh nih gimana nih pendapatan berantakan, inilah itulah kerjaan. Mas Adrian juga coffee shop sampai tutup gitu kan. Nah itu apa sih yang harus kita lakukan di masa pandemi ini supaya pendapatan kita ini bisa terus aman dari sebagai seorang praktisi investasi? Boleh dong kacamatanya Mas Adrian nih, bantu kita sama Sobat Link aja gitu. Iya, oke. Mungkin sebelum nanti ngomongin mengenai investasi, saya kepengen ngajak dulu teman-teman untuk kita selalu yuk upayakan bersyukur dalam apapun situasi yang sedang kita jalanin. Mau baik, mau enggak, mau lagi berkecukupan, lagi merasa kekurangan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya punya keyakinan dan mudah-mudahan Sahil dan juga teman-teman juga seperti itu. Sesulit-sulit apapun situasi diri kita saat ini, ada orang lain di luar kita yang lebih sulit. Itu pasti ada. Begitupun sebaliknya, sehebat-hebat apapun kita sedang merasa saat ini, wah profesi ataupun popularitas yang sedang kita jalanin, jangan juga artinya jumawa, karena cepat atau lambat hal itu akan berbalik atau bahkan akan diambil, ya apakah itu karena popularitas tadi yang menurun atau kalau enggak kita mungkin sudah berpulang terlebih dahulu gitu. Nah itu yang akan membuat artinya kita akan lebih rileks dalam menjalankan kehidupan, nggak ngoyo, nggak memaksakan diri, apalagi sampai harus menghalalkan segala cara untuk supaya kita bisa punya sesuatu, termasuk juga untuk bertahan. Nggak begitu. Kenapa? Karena kita nih terkait dengan yang namanya kan rezeki. Yang dimana rezeki tiap orang itu kan udah ada takarannya masing-masing kan, Hil. Mau kita upayakan sampai seperti apapun juga, ya kalau memang takarannya di situ ya udah segitu aja. Tapi satu hal lagi yang membuat kita harusnya optimistis, bahwa rezeki kita nggak bakal ketuker gitu loh. Iya kan? Jadi ada orang lain yang kelihatannya, wah gila situasinya, dia kok malah lebih bagus ya di masa pandemi ini. Gue kantor udah nggak jelas bisnisnya, ini suami udah kena PHK, coffee shop tutup, misalnya contoh seperti itu. Kerjaan susah, mau cari kemana nggak ada lagi gitu. Ya, kita pikir ini udahlah akhir dari segalanya. Enggak. Ya, tadi saya bilang kita berusaha bersyukur dan saya mungkin ya termasuk yang berusaha menjalankannya 3. Yang pertama nih, teman-teman selalu nggak pernah boleh berputus dari yang namanya doa. Ya, jangan bergantungnya sama manusia, jangan bergantungnya sama semata-mata atasan kita. Karena yang menggerakkan atasan kita ataupun siapa orang-orang itu kan tetap kembali lagi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi maksudnya jangan sampai membenarkan diri kita untuk melakukan sesuatu ibaratnya sampai dilarang, mengatasnamakan, gua kan kepala keluarga, gua kan ibaratnya harus memberikan nafkah gitu. Tapi kita mengabaikan hal-hal yang prioritas, hal-hal yang penting, hal-hal yang larang kadang kita tabrak aja. Jangan seperti itu. Karena apa? Bisa jadi mungkin secara materi nanti kita dapat, tapi ntar secara keberkahannya nggak ada. Ujung-ujungnya kesehatan yang diambil, kemudian apa keharmonisan rumah tangga, atau ternyata dalam karir juga ada aja yang pengen ngikut kita, pengen ngejatohin kita. Akhirnya kita ngerasa gila. Kenapa ya kok sekarang masa-masa gini kok makin kacau ya? Kayaknya padahal penghasilan kok lebih tinggi, tapi kok kayak nggak berkah. Nah, hati-hati. Mungkin ada hal-hal yang nggak sejalan nih dengan syariat tadi. Begitu loh, Hil. Nah, kembali lagi, kalau mungkin buat teman-teman yang katakanlah apakah ini profesinya karyawan, pengusaha, jangan lupa seperti yang saya bilang, selalu ada juga yang kita sisihkan setiap waktunya untuk nanti kita investasikan. Ya, tadi ya itu saya highlight, disisihkan, bukan disisakan. Karena kalau kita bicara sisa, seringkali orang membenarkan nggak akan pernah punya sisa. Aduh, kebutuhan lagi banyak, Mas. Pengeluaran lagi kurang, Mas. Kan begitu ya? Selalu ada excuse jadinya. Selalu ada excuse. Tapi kalau umpamanya kita udah tahu skala prioritas, nih saya share aja ya. Sebelum berinvestasi, teman-teman harus pertama kali check up dulu kondisi keuangan kita.
Ya, apakah jangan-jangan hidupan kita defisit melulu, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan? Kalau itu yang terjadi lah, apa yang mau diinvestasikan, ya kan? Tapi pemasukan saya memang dasarnya kecil. Hati-hati, jangan terlalu cepat seperti itu. Jangan-jangan bukan pemasukan kamu yang kecil, tapi cara hidup kamu, lifestyle kamu yang akhirnya begitu luar biasa menyebabkan pengeluaran kamu besar. Ya kan? Nah, jadi tadi punya penghasilan 10, ya usahakan pengeluaran kita kurang dari itu sehingga selalu ada yang bisa kita sisihkan, ya. Nah, kalau ada yang bisa kita sisihkan, itulah yang kita investasikan. Nanti kalau kita bicara investasi memang cukup panjang. Nah, investasi ini harus tentunya yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko kita. Mungkin kalau kayak saya sehari-harinya saya bekerja dalam industri, mungkin saya pernah dengar namanya reksadana, ya. Reksadana yang bisa dibeli sekarang itu juga melalui aplikasi online platform seperti itu. Udah mudah banget lah ya. Kalau dulu kayaknya orang di Link aja sekarang juga menyediakan itu reksadana, Mas Adrian. Wow, keren banget. Ya, jadi sekarang tuh buat teman-teman yang sobat Link aja yang masih belum mengerti betul tentang berinvestasi, Link aja ini juga bisa dipakai untuk investasi reksadana. Makanya kalau pakai aplikasi ini semuanya terpenuhi lah. Wih, cakep. Nah, jadi artinya apa, teman-teman udah nggak ada alasan lagi untuk ngerasa kesulitan, nggak ada waktu, ya terus kemudian, aduh investasi harus punya uang berapa? Enggak. Kalau instrumennya investasinya reksadana, itu bisa dengan uang 100.000, beberapa ratus ribu, teman-teman udah bisa jadi investor. Nah, sekarang kalau teman-teman mau jadi investornya rumah, ya mohon maaf, sekarang mau cari rumah ratusan juta di wilayah tempat tinggal saya aja, di Bintaro, nggak ada. Harga rumah paling murah udah 1,2 miliar, itu pun rumah di bawah 100 meter persegi. Coba, ya artinya buat teman-teman yang milenial yang baru mulai kerja, usia 24, 25, ya sampai kapan mereka bisa dikenal menjadi seorang investor gitu kan? Mereka kan juga ada kebutuhan hari-hari yang harus dipenuhi, kira-kira begitu. Nah, instrumen ini menurut saya yang tadi kita sebut dan bisa dibeli juga lewat aplikasi ini, wah menurut saya keren banget untuk membantu mewujudkan kebutuhan dan juga tujuan dari teman-teman semua ya. Karena gini loh, selain untuk kebutuhan hari-hari, pastilah saya yakin teman-teman tadi saya bilang akan ada masa nggak produktifnya. Tapi kita pengen terus bertahan hidup. Misalnya kita aktif sampai usia 55, 60 dan insya Allah misalnya Allah berikan kita kesempatan hidup sampai usia 80-an. Terus sekarang saya tanya, teman-teman dari usia 60 sampai 80 dikasih 20 tahun hidup, nggak punya penghasilan lagi. Terus teman-teman mau ngapain? Artinya kalau nggak ngapa-ngapain, karena rasanya udah 60 tahun masih keliling-keliling bawa CV, saya juga nggak yakin juga kalau Sahil masih akan, hey bro, apa sih ini masih akan seperti sekarang gini ya, mungkin kan udah akan mulai agak lebih kalem gitu ya kan, lebih bijak gitu kan, mungkin nanti ada pengganti Sahil lagi gitu ya kan yang akan lebih seperti itu. Tapi kita tetap harus survive. Jadi artinya apa? Kita tentunya perlu punya pencadangan yang sudah kita lakukan mungkin sejak saat ini, sejak kita produktif, tapi juga jangan cuma ditabung, karena kalau cuma sifatnya ditabung, kan kita tahu nggak akan memberikan penambahan apa-apa, ya kan? Tapi ya kalau uang atau materi tersebut kita berdayakan, itu akan bisa bertumbuh kembang. Nah, kita tempatkan ke dalam instrumen-instrumen yang bisa memberikan banyak kebaikan. Dan saya sangat menyarankan, apalagi bulan Ramadan ini kan banyak instrumen-instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang insya Allah itu juga akan memberikan kebaikan urusan dunia, tapi juga untuk persiapan bekal akhirat kita kelak. Yes, jadi intinya adalah disisihkan, bukan yang sisa ya, tapi kita menyisihkan ya, karena kalau nungguin sisaan mah belum tentu ada sisaan, tapi kalau sisihkan pasti kita bisa menyisihkan, itu aja sih intinya. Benar. Ini ketahuan nih, saya ini paham banget ini kalau jadi panitia Ramadan, ini panitia nih pasti udah nyisihin dulu nih makanan buat bukaannya nih, baru nanti dibagiin buat ratusan nanti yang di depan nih masjid-masjid supaya aman perutnya ya. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih banyak, ini ilmunya banyak banget yang kita ngobrol sore hari ini. Jadi ini kita bukan cuma ketawa-ketawaan doang, kita bukan cuma asal ngobrol doang, tapi ada banyak ilmu yang bisa diambil, pelajaran hidup yang bisa diambil juga dari seorang Adrian Maulana gitu. Terima kasih banyak ilmunya, tapi buat Sobat Link aja juga yang tadi pada ikutan kuisnya, jangan lupa untuk yang mau tahu pemenangnya, itu nanti akan diumumkan di story IG-nya @linkaja. Jadi silahkan langsung dicek siapa tahu kamu yang jadi pemenangnya, dan stay tune terus setiap hari, setiap sorenya, karena selama bulan Ramadan ini di Instagram Link aja dan @layanan syariah Link aja,
kita bakalan ngabuburit bareng sama narasumber-narasumber yang inspiratif juga ya. Nah, besok kita akan ketemu siapa lagi? Tungguin aja, yang pasti kita bakalan berbagi berkah Ramadan juga, saldo link aja senilai Rp300.000. Tapi yang jelas sekali lagi terima kasih banyak Mas Adrian Maulana, luar biasa obrolannya, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan juga untuk saya sendiri nih Mas. Jadi waduh, pengen reksadana juga habis ini. Aplikasi link aja. Makasih ya buat Sahil, buat teman-teman semua yang udah menyimak bincang-bincang kita sore hari ini, dan juga tentunya link aja yang udah mempercayakan saya untuk kita bisa berbagi sore hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi lain kesempatan ya. Siap-siap berbuka puasa dulu nih, Hil. Siap Mas Adrian. Oke. Udah. Kalau gitu Sobat Link aja, kita ketemu lagi besok. Sahil Mulahela pamit. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua.